Alhamdulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat musibah warga besar Ibu Mariani atas wafatnya suami beliau yang tercinta Bapak Haji Nasar bin Haji Jeko Kejol. Semoga wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir di sini guru kita semua, ada Bapak Ustadz Haji Misan Kabir, ada Bapak Ustadz Haji Hambali, ada Bapak Ustadz Amir Haji Lisan, Bapak Ustadz Haji Burhan, juga Bapak Ustadz Haji Sanun, juga Pak Lurah Haji Astari, Pak RT kita Pak Ustadz Haji Tarmuji, juga Pak Ustadz Haji Jamhari, Pak Ustadz Haji Jamal, Pak RT, Pak RW, dan juga cangcing semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya baru datang kaget. Kenapa tahlilan di bulan suci Ramadan tapi jamaahnya seperti di luar bulan suci Ramadan? Ini artinya apa? Bahwa yang wafat bukan orang sembarangan. Ya, artinya ada amal ibadah almarhum, ada jasa almarhum yang kita kenang, yang kita ingat, dan kita orang yang hidup malam ini memberikan yang terbaik buat almarhum, yakni mengadakan atau mengikuti tahlilan bersama. Semoga apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena malamnya sudah pukul 10, sebentar lagi kita akan sahur ya. Sahur. Gak boleh lama-lama ceramahnya. Sampai sahur. Karena Indonesia udah menang lawan Vietnam. Ini udah lah. Ya. Pak Guru nggak mau ini. Mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia. Amin. Sekarang udah amin ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon izin menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Yang pertama adalah ada sebuah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq ketika melaksanakan ibadah haji, yakni untuk menemui anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Kemudian minta doanya, minta didoakan, karena doanya diijabah, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab kaget, Abu Bakar Siddiq terkejut. Kenapa enggak kenal yang namanya Uwais Al-Qarni? Tapi Nabi memerintahkan menemuinya ketika melaksanakan ibadah haji nanti dan minta doanya. Penasaran apa hebatnya anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Nah, singkat cerita, Uwais Al-Qarni ini adalah anak muda yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi hidup di zaman Nabi.
Beliau punya seorang orang tua, yakni seorang ibu yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa berjalan. Tapi Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Apapun yang diperintah orang tuanya, apapun yang disuruh oleh orang tuanya, Uwais Al-Qarni selalu melaksanakan selama perintah itu tidak melanggar yang namanya ajaran agama. Siapa namanya, Pak? Siapa namanya, Pak? Sekali makan bakso aja gitu. Jadi namanya Uwais Al-Qarni. Nah, singkat cerita, diajak ngobrol sama ibunya yang sudah tua renta tadi, yang sudah sepuh, yang tidak bisa berjalan. Uwais, labbaik ibu. Uwais, ibu kepengen melaksanakan ibadah haji. Uwais tunduk, Uwais diam. Uwais Al-Qarni tidak menjawab. Uwais Al-Qarni tertegun. Dan kemudian baru menjawab, siap ibu, kita melaksanakan ibadah haji. Kenapa kepikiran Uwais Al-Qarni gak ada kendaraan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji? Tidak ada bekal persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi karena perintah ibunya ingin melaksanakan ibadah haji, maka Uwais Al-Qarni mengatakan sanggup iya untuk melaksanakan ibadah haji. Besoknya Uwais Al-Qarni pergi ke pasar. Dia membeli seekor anak keledai. Setelah dibeli seekor anak keledainya, dibawa pulang ke rumah. Lalu setiap hari digendong itu anak keledai, dikasih makan di atas bukit. Sorenya baru dibawa pulang, dipanggul juga, digendong tuh yang namanya anak keledai. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Dari anak keledai jadi biang keledai, dari anak keledai jadi bapak keledai. Ya makan dulu Anda. Nah, kemudian yang namanya masyarakat pasti mencemooh yang namanya Uwais Al-Qarni, pasti ngeledekin Uwais Al-Qarni, pasti ngata-ngatain Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni udah gila, Uwais Al-Qarni udah stres. Kenapa? Anak keledai dia panggul, dibawa ke atas bukit, dikasih makan, sorenya dia gendong lagi, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dicaci maki, dicemooh oleh masyarakat. Tapi Uwais Al-Qarni diam. Nah, singkat cerita, tibalah waktu melaksanakan ibadah haji. Badan Uwais Al-Qarni sudah keker, badan Uwais Al-Qarni sudah bertenaga, badan Uwais Al-Qarni sudah berotot. Kalau boleh kita bilang mah kayak Mike Tyson gitu ya, kayak Muhammad Ali, kayak Pacquiao, kayak Ade Rai, kayak Sylvester Stallone, kayak Rambo gitu. Ini Rambo nih, Pak Jamil nih Rambo. Lalu Bu, besok kita melaksanakan ibadah haji. Dia tinggal di Yaman. Haji melaksanakannya di kota Mekah. Jarak Yaman ke kota Mekah jarak Jakarta Surabaya. Bayangin Pak, jarak Jakarta Surabaya, digendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, bayangin deh, kita jalan kaki aja dari sini ke Ciledug, bolak-balik kaki kita udah
lecet, betul? Bayangin kalau dari Yaman ke kota Mekah, berarti lecet udah pasti, berdarah-darah udah pasti, perih, pedih, letih, capek udah pasti. Tapi karena perintah orang tuanya, Uwais Al-Qarni dengan bahagia menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Sampailah di kota Mekah, kemudian melaksanakan tawaf. Selesai tawaf, Uwais Al-Qarni ditegur oleh ibunya. Wahai Uwais Al-Qarni, labaik ibu. Kenapa Uwais Al-Qarni selalu berdoa seperti itu? Maksudnya apa ibu? Uwais Al-Qarni selalu berdoa, wahai ya Allah, ampunilah dosa ibu saya. Selalu itu yang kau baca Uwais Al-Qarni. Kenapa kau tidak berdoa untuk dirimu juga? Ditegur sama ibunya. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Wahai ibu, seandainya doa Uwais Al-Qarni diijabah oleh Allah, lalu ibu masuk surga, maka cukup ridho ibu kepada saya akan mengantarkan saya bareng-bareng masuk surga. Paham Pak? Artinya apa? Bahwa ridho Allah fi ridhal walidain wa syukrullah fi syuktil walidain. Ridho kedua orang tua kita bisa mengantarkan kita masuk surga bareng-bareng. Mudah-mudahan almarhum Bapak Hasan bin Haji Kejol dan juga orang tua kita yang sudah wafat, semuanya kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nenek yang pertama, bakti seorang anak kepada orang tua. Nah, dari konteks ini perlu kita renungi bahwa jasa orang tua tidak bisa dibayar dengan apapun, betul? Setetes keringat orang tua mengalir untuk cari duit, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, tidak bisa dibayar dengan apapun. Jadi kalau anak merasa dia beliin mobil orang tua itu makan cil. Kalau ada anak beliin bangunin rumah yang bertingkat itu makan cil. Kalau ada anak kasih duit 1 bulan 1 juta itu makan cil. Kalau ada anak dia 1 bulan dia kasih beras 1 karung itu makan cil. Bahwa jasa orang tua tidak bisa dibayar dengan apapun. Jelas anak muda? Mana anak mudanya? Anak muda. Anak muda nih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Nah segitu aja. Enak makan bakso di Ama itu. Kayak aslinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama. Nah yang terakhir, usah lama-lama. Udah mau sahur soalnya. Sampai sahur aja Ustaz. Batunya udah dingin. Ya, kalau Ustaz mah nggak usah diangkokin, bungkusin aja. Nah, sebagai uraian penutup, kalau orang tua kita sudah terbujur kaku, sudah menjadi mayat, sudah wafat,
Maka saat itu seorang anak tidak lagi bisa mendengar nasihat dari orang tuanya, betul. Ketika itu kita tidak akan bisa lagi mendengar canda tawa orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah dibungkus dengan kain kapan, saat itu kita tidak bisa lagi menyentuh, mencium kedua tangannya. Ketika orang tua kita selesai disolatkan, kemudian diberangkatkan menuju liang lahat, saat itu kita melihat jasad terakhir orang tua kita yang sudah terbungkus kain kafan. Ketika orang tua kita sudah dikuburkan, tertutup dengan yang namanya papan, kemudian yang namanya tanah. Terakhir yang kita lihat cuma yang ada batu nisan. Pulang kita ke rumah, kita lihat di kamarnya ada fotonya yang masih ada di dinding. Ada fotonya di ruang di kamar tamu. Ada bajunya yang masih bergelantungan. Ketika itu yang ada hanyalah penyesalan. Betul? Ya Allah, kenapa waktu hidupnya saya kurang memperhatikan orang tua saya? Ya Allah, kenapa waktu hidupnya saya kurang main ke rumah orang tua saya? Seandainya saya main cuma 1 bulan 1 kali, saya kasih buah-buahan, saya nggak makan bareng sama orang tua, saya nggak ngomong bareng sama orang tua. Bagaimana perasaan orang tua saya tidak tahu. Ya Allah, kenapa saya pernah mendengar ada seorang penceramah berceramah, apabila seorang anak dia main ke rumah orang tuanya, dia kumpul bareng sama orang tuanya, dia makan bareng sama orang tuanya, maka rahmat Allah turun menyesal setelah orang tua sudah tiada. Betul. Kalau sudah tiada baru terasa. Dan seterusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, penutup dari ini yang ingin saya sampaikan adalah pengantarnya. Ada seorang nenek-nenek, dia berangkat umroh 3 hari di Madinah, belum ke Mekah. Ini nenek-nenek diam aja, nangis aja. Temannya yang satu rombongan, Pak Haji Disan, nyamperin nih Pak Amil, Pak RT Tarmuji, kenapa? Itu ada nenek-nenek diam aja. Rombongan kita disamperin, "Nek, kenapa diam aja?" Singkat cerita, udah malam mau sahur, duit saya habis. Ditanya, punya nggak anak? Punya. Ditelepon anaknya satu-satu, anaknya ada 10. Akhirnya kirim duit, transfer duit, 1 orang 1 juta, 1 juta, 10 orang jadi 10 juta. Senang tuh nenek-nenek, ketawa tuh nenek-nenek. Besoknya masih nangis, besoknya masih sedih. Ditanya, kenapa Nek? Coba kalau anak saya 20 juta ya. Nah, maksud cerita ini artinya apa? Sebagai uraian penutup, ketika orang tua kita ditransfer duit dari Mekah, orang tua di sana ditransfer dari Indonesia, dikasih duit, senang gak tuh orang tua? Senang. Sampai nggak duitnya? Sampai. Kita video call dari Indonesia, sampai nggak ke Mekah? Sampai. Artinya apa? Jaringan Allah lebih luas dari jaringan Telkomsel. Paham? Nah, ini artinya apa? Bahwa yang hari ini Fatihah yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita baca, itu akan sampai kepada almarhum. Amin. Kalau Pak Lurah nggak percaya, mati dulu Pak Lurah.
Enggak terasa orang. Percaya Pak Lurah. Pak Lurah percaya? Saya Pak Lurah Kalau Pak percaya. RT duluan gak apa-apa, Pak Lurahnya belakangan kayak gitu. Nah artinya Pak, bahwa apa yang kita sampaikan sampai kepada almarhum, beliau senang, beliau bahagia, beliau menyaksikan, melihat kita. Orang mati melihat kita, orang mati mendengarkan kita, tapi orang hidup tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang sudah meninggal Dunia. tuh. Kalau kita lagi ziarah kubur tuh, ngapain kita tuh? Mengucapkan salam. Salam. Nabi ngajarin, berarti almarhum jawab gak salam kita? Jawab, cuma gak kedengeran. Betul. Kalau kedengeran Kalau kabur. kedengeran kabur kita. Ketika kita sedang berdoa, tungkong kita, bapak kita, nenek kita itu amin, 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 cuma gak kedengeran. Coba kalau kita lagi berada di kuburan, Allahumma gfirlaha, amin. Jelas? Nah, karena itu pesan yang ingin saya sampaikan, kalau ada anak main ke rumah orang tua senang banget. Cucunya diajak main, istrinya dibawa main. Gak cukup istri, anaknya dia pun bawa buah-buahan. Dia pun kasih duit buat orang tua. Orang tua senang, orang tua bahagia. Maksudnya apa? Nyampe malam ini doa kita ke kuburan. Cuma orang tua lebih senang, lebih bahagia itu anaknya juga ke kuburan. Jelas? Kalau kita suka ziarah kubur, nanti anak kita pun suka ziarah kubur dengan kita. Kalau kita suka mendoakan orang tua, nanti pun anak kita akan mendoakan kita. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, maka nanti anak-anak kita pun akan seperti itu. Amin Allahumma Amin. amin. Nah, sebagai uraian penutup yang terakhir, ini bulan puasa. Di sini ada masjid apa namanya itu? Nurul Hikmah. Di sana Baitul Hanif. Saya pengen artinya menyampaikan 3 macam tingkatan iman. Kira-kira kita imannya yang mana nih? Kita dapat cek dalam konteks melaksanakan ibadah sholat, renungan buat kita semua. Di mana tingkatan iman kita? Subuh jam berapa subuh? 4:30. Jam 4:42. Jam 4:42. Ya, jam 4:42. Nah, kalau Johor 12:03 menit. Kalau asar 15:14 menit. Sekarang 13. Kalau maghrib Ya, buka puasa. berpuasa jam 18:06 menit. 6 menit. Kemudian kalau Isya tadi jam 19:14 menit. Nah dari konteks ini, kalau ada azan berkumandang di Nurul Hikmah, azan subuh berkumandang di Baitul Hanif, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 4:42. Kita dengar tuh azan dari rumah. Kita siap-siap berangkat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Orang seperti ini imannya standar. Imannya standar. Pak Lurah jam 8 masuk bulan puasa. Kemudian jam 3 pulang. Maka Pak Lurah standar sebagai karyawan, jam 8 baru sampai di kelurahan, jam 3 baru pulang. Jelas? Soalnya tadi saya ceramah di Kecamatan Ciledug sama Pak Lurah sekecamatan Ciledug sama Pak Camat. Saya tanya, Pak, jam berapa masuknya? Jam 8 gitu. Pulangnya jam 3. Kalau di luar bulan Ramadan, setengah 8 baru masuk, jam setengah 4 baru di jam 4 baru pulang. Ya. Nah,
Ini iman yang standar, artinya waktunya pas sesuai orang Ya. kerja. Lalu iman yang kuat yang bagaimana? Kalau jam subuh 4.42, dia jam 4 sudah di Baitul Hanim. Dia jam setengah 4 sudah di Nurul Hikmah. Dia tungguin waktu sholat subuh di rokok. Ngapain dia sholat sunnah yang lain? Apa tahajudnya? Apa sholat taubatnya? Apa sholat hajatnya? Tidak cukup dia pun membaca Al-Qur'an. Ini iman yang kuat. Saya yakin di sini imannya kuat semua. Amin. Ya. Jangan ditanya. Yang ngajar siapa? Nah kemudian kalau ajan 4.42 subuh, ada orang jam 5 baru subuh, jam setengah 6 baru subuh, itu iman yang lemah, itu imam yang kendor, itu iman yang kurang. Tapi di sini mah imannya nggak ada yang lemah, di sini mah imannya nggak ada yang kurang. Baitul Hanim subuhnya jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Amin. Nurul Hikmah jamaahnya subuh penuh sampai keluar. Tapi sayang tarawihnya jamaahnya makin Maju. karena masjidnya makin gede, masjidnya makin luas. Mudah-mudahan nanti Pak RT ngajak Pak Lurah, ngajak Pak RT dan ngajak Pak Lurah, dua-duanya insya Allah bareng sholat di masjid. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi, mari kita tutup dengan baca sholawat mumpung di bulan puasa. Salawat artinya doa. Salawat artinya apa? Doa. Menggugurkan dosa. Dengan salawat insya Allah bukan cuma masuk surga, tapi barang kumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ya semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pergi ke warung beli ketan, ketanku dapat malah diambil teman. Kita malam hari ini hadir untuk tahlilan, bukan sekedar tahlilan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.